Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelas A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor pokok mahasiswa 0319011042. Di sini saya akan meringkas sedikit tentang gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepeduliannya, Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Lazismu ini yang berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari para agunnya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang miskin dan mustafid atau orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja. Panti asuhan juga berfungsi untuk menumpang anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan dan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Kemudian dengan adanya panti asuhan tersebut, mereka bisa makan dan mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mengenyang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada dua hal tersebut yang tampak terlihat dari Muhammadiyah sebagai gerakan yang peduli terhadap orang yang tidak mampu untuk hidup sejahtera, sebagai layaknya orang-orang yang mendapat kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dilakukan juga Muhammadiyah sebagai bentuk pengalaman dari ajaran Islam, yakni surat Al-Maun ayat 1-7. Ayat ini jelas memberikan ancaman terhadap orang-orang yang tidak peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Maka Ki Hajar Ahmad Dahlan menjauhi ancaman itu dengan melaksanakan perintah Allah. Karena pada dasarnya larangan itu memerintahkan seorang untuk menjalankan selain yang dilarang. Al-Sadi menjelaskan bahwa mereka tidak memuliakan anak yatim, bahkan mereka menghinakannya. Hal ini menunjukkan hati mereka tidak memiliki rasa kasih kepada anak yatim dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Mereka juga tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir disebabkan mereka kikir dan sangat cinta dunia. Mereka mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia dan meninggalnya akhirat. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus mengandalkan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam, antara lain: 1. Mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. 2. Mendirikan tempat-tempat peribadatan seperti masjid dan musola. 3. Mendirikan panti asuhan dan panti jompo. 4. Mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. 5. Mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. 6. Mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggris disebut Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Dari beberapa gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar gerakan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. F. Revitalisasi gerakan sosial. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi gerakannya dengan melakukan berbagai bidang kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas, khususnya warga Muhammadiyah. Hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan berbagai usaha sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya revitalisasi tersebut adalah: 1. Revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Hal yang tersebut diuraikan sebagai berikut. A. Rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang maha menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Dengan kesadaran spiritual atau iman dan penguasaan ipteks, seorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli terhadap sesama, menyebarluaskan kemakmuran, mencegah kemungkaran, rahmah lingkungan, beradab, mewujudkan kesetaraan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama
dengan kehidupan sosial, iman, dan kemajuan holistik. Dari pendidikan Islam diharapkan generasi muda Islam yang kuat iman dan kepribadiannya, mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan. B. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Misi dari pendidikan Muhammadiyah adalah 1. Mendidik manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan atau spiritual ma'rifat. 2. Membantu manusia berkemajuan yang memiliki etos atau tajdid berpikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas. 3. Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos, kerja keras, wirausaha, kompetitif dan jujur. 4. Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi informasi dan komunikasi. 5. Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. 6. Membantu kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, PK, peduli dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan di lingkungan. C. Konsep pendidikan Muhammadiyah. Konsep pendidikan Muhammadiyah mencakup 1. Nilai dasar Muhammadiyah meliputi pendidikan Muhammadiyah berdasar Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Maqbulah dan nilai ikhlas, nilai kerjasama atau musyawarah, nilai tajdid dan memelihara kultur dengan memihak kepada kaum du'afa dan mustadafin dengan melakukan. Baiklah, itulah hasil dari ringkasan saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.